waktu itu Uda Faisal dan Teh Cucu merintis JBFT ya, Jakarta Barrier Free Tourism itu. Ya, ya salah satu inisiatif JBFT itu juga ya itu tadi kan. Halo Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, orang Jogja, Sugeng Rawuh. Aduh, terima Mari, kasih. senang sekali Jadi didatangi. akhirnya setelah berapa tahun? Iya, nyampe ke Bandung ya. Dilewatin terus dari Jogja lewat ke Bandung. Sekarang akhirnya sekarang ketemu. bisa ketemu. Syukur deh. Yuk, mari kita masuk. Nah, ini Joni mau pegangan di sebelah kiri boleh, di belakang boleh. Ya? Oke. Udah ya, siap. Ini kami mulai tinggal lagi di Bandung tuh sebelum pandemi ya, 2-3 bulan sebelum pandemi. Ini sengaja ya, meskipun kecil tapi kita buat senyaman mungkin, semudah mungkin buat kami berdua terutama. Terus ini kita, nah ini pintu masuk. Halo, nah, pintu masuk kita. Assalamualaikum. Nah, kecil aja. Ini di sebelah kiri itu ada sebentar nih, sebelah kiri nih galerinya udah jadi tempat dia bekerja, melukis. Jadi ada sekitar ya mungkin ukuran 2x2,7 ya, kali nggak nyampe 3x3 lah, tapi dilengkapi dengan ini karya-karyanya udah. Kemudian di bawah itu ada matras ya, matras ini dia fungsinya untuk udah pakai, kalau dia melukis ya kan di bawah posisinya. Jadi sengaja kami pasang matras aja. Terus di pojok kiri ada awalnya sih tempat kerja saya gitu ya. Tapi ya gitu, ada meja yang bisa meja ditempel aja, jadi bisa kalau nggak dipakai dilipat, tapi ya akhirnya dipakai nyimpen lukisan udah Al juga. Terus ada tenda kucing karena kita punya kucing. Terus ini di sebelah kiri ada stop kontak lampu gitu. Nah, stop kontak lampu ini sengaja kami desain atau kami tempatkan pendek gitu ya, di ketinggian 60 atau 65 karena supaya bisa menjangkau. Jadi enak ya, kejangkau semua, nggak usah. Jadi sebentar, aku mundur dulu ya. Ya. Aku mundur dulu soalnya ini. Nah, jadi itu konsep kami itu yang sebisa mungkin kami bisa lakukan berdua gitu, karena kadang-kadang kan nggak ada asisten di rumah, mau nggak mau harus bisa sendiri gitu. Jadi penempatan saklar lampu, stop kontak itu semuanya kita di ketinggian 60 atau 65 lah ya, saya lupa, pokoknya sekitar itu. Itu nggak ada standarnya ya sebenarnya, menyesuaikan aja gitu ya? Ada sebetulnya. Itu ada standar aksesibilitas tuh kan ada. Standar ketinggian gitu ya? Iya, standar ketinggian tuh ada, jadi kita coba terapkan di rumah sendiri gitu. Terus pintu juga tadi kalau masuk nih sebelah kiri, nah handle pintu juga sengaja dibuat rendah tapi agak tinggi, terus kuncinya juga agak bawah gitu. Tapi ini terlalu bawah sih, waktu itu kita agak kebablasan si abang yang pasangnya. Nah, terus kita mau ke kamar mandi. Toiletnya juga dibuat semudah mungkin, yang aksesibel. Jadi ini pintu biasa 90 ya, ketinggian gagang pintunya, lebarnya 90. Terus wastafel juga 75. Terus bentuk kerannya juga ini keran yang bebek ya, yang panjang, jadi bukan diputer. Jadi Joni mau nyoba ya. Nah ini, jadi disentuh ke kiri aja dia udah nyala gitu. Itu bukan yang bulat itu ya? Bukan yang bulat. Karena yang bulat tuh kan sulit ya, harus dipegang. Dokternya gitu kan. itu ya. Terus
ketinggian wastafelnya juga kita hanya 75 gitu. Jadi ini benar-benar pakai menerapkan ini standar aksesibilitas. Iya. Terus di pojokan kanan ini ada shower juga sama. Jadi tuas kerannya itu yang bisa disentuh gitu aja dia nyala keluar air. Kemudian ada handrail. Nah, handrail saya pakai itu kita pasang yang kiri kanan, tapi di sebelah kiri itu kan di tembok itu dia yang modelnya hanya maksudnya kaku gitu yang nggak bisa dinaik turun. Kalau yang sebelah kanan kita bisa naik turun. Jadi sini deh coba. Jadi gini, kalau misalnya pengguna kursi roda itu mau transfer dari sebelah kanan nih ya, ini bisa dikeatasin dulu. Jadi dia bisa berpindah dia bisa berpindah dari sisi sebelah kanan. Dari sebelah gitu. kanan. Jadi nggak selalu harus dari depan. Jadi ini biasanya kalau dalam aksesibilitas tuh dikatakan ada bisa untuk yang left hand atau yang right hand. Jadi itu kan beda ya. Iya. Berbeda kalau misalnya kiri kanan itu dipasang yang permanen ini yang yang nggak Iya. bisa dikeatasin. Itu Itu dia jadi sempit. Nggak bisa buat transfer juga akhirnya. Iya, Sulit jadi ya. transfernya harus dari depan Harus dan dari itu depan. makan ruang. Gitu. Nah, ini sebelah handrail ini tuh itu shower juga dibikin rendah juga, Rendah agak maju juga. sedikit. Nah, tempat sabun juga agak pendek. Terus, nah itu jadi ya sesuai ketinggian yang pengguna kursi roda lah ya. Terus ada bangku juga, bangku ini bangku buat mandi kalau pengguna kursi roda yang membutuhkan juga gitu. Tapi ini kan juga bisa ditinggiin, artinya Bisa. sesuai dengan kebutuhan penggunanya yang lebih tinggi betul. bisa diatur bisa lagi. naik turun. Iya, dan itu modelnya selang. Terus di kloset duduknya juga untuk pembersihnya ada jet shower yang selang nempel, tapi ada juga yang langsung nempel di sebelah kiri. Jadi maaf di ini kalau ini jadi kalau ada tuas dia air bisa yang bisa langsung nyemprot juga. bersihkan. Iya, betul. Itu sih. Terus kalau nuansa tadi bambu, kalau Joni mau ini, jadi dia, jadi bertekstur gitu, jadi dia motifnya motif bambu gitu. Kalau dari kejauhan orang, oh ini pakai bambu ya, padahal ini biasa aja keramik. Berasa mandi di kamar mandi bambu. Iya, gitu sih. Terus ini lantai juga kita lantai itu pilihnya yang terlalu licin enggak, terlalu kasar enggak. Jadi ini waktu pemilihan lantai kamar mandi memang agak cukup rumit ya, karena harus memenuhi kebutuhan udah Faisal juga. Ini gitu. tekstur yang kayak orang bilang tuh jeruk gitu, doff. Iya, doff, tapi doffnya juga jangan sampai terlalu kasar, jangan sampai agak licin juga gitu. Jadi karena udah kan mandi di bawah tuh, jadi sikutnya kan harus ini, kalau terlalu kasar bisa lecet. Oh ya, menopang gitu ya. Menopang gitu kan. Jadi ini benar-benar ya udah pemilihan juga kalau milih material terserah saya, tapi ada syaratnya harus gini gitu. Gitu. Yuk, mari kita lanjut sebentar. Saya muter dulu ya. Lanjut. Sebentar. Nah. Iya. Yuk. Ya. Sama boleh. Bunda. Sama Bunda. Oh iya. Yuk, silahkan. Nah, Mas tadi kalau saklar stop kontak udah ya, terus ke kamar, udah ruangannya ke belakang. Sebetulnya pengen di belakang tuh kita pengen ada show ini juga, cuman si kucing kayaknya lagi pada tidur. Jadi di belakang tuh kita di atap itu ada namanya skylight gitu, atap kaca supaya ada udara, tapi dia bisa sliding, bisa buka tutup, dan modelnya pakai bukan hidrolik ya, katrol gitu. Dan itu terjangkau oleh saya dan ringan banget. Nanti Mas Joni bisa coba. Cuman kayaknya ini mesti ditutup dulu pintu luar, karena kalau nggak sih kucing takut keluar ya. Kucingnya takut keluar ya. Gitu. Nah, ini wilayah area dapur. Jadi ini sorry berantakan banget. Nah, dapur ini
Saya buat tingginya juga hanya 60. Jadi kalau misalnya Mas Joni ke sebelah kanan saya aja mungkin ya. Nah, sebelah kanan. Jadi ini nah rendahnya seperti ini gitu. Itu Semua jadi, ya, terjangkau ini. semua terjangkau. Jadi teman-teman yang pengguna kursi roda tuh kalau ke sini udah kayak seneng kayak rumah sendiri ya gitu. Bisa ini. Terus koasnya tuas keran juga sama kita yang muda, jadi cuman ditarik gini aja dia udah keluar Iya. air. Iya, iya. Itu sih kok ya kompor juga otomatis ikut rendah ya, Iya. ikut pendek gitu. Meskipun ya ada sih lemari kitchen set yang ke atas gitu, tapi itu hanya benar-benar memanfaatkan ruang karena kita butuh tempat penyimpanan dan itu dijadikan tempat yang memang barang-barang yang jarang dipakai gitu. Bukan yang setiap waktu Bukan harus yang setiap dijangkau waktu, gitu ya. Kalau yang setiap waktu semuanya dibikin yang saya bisa saya bisa jangkau gitu. Itu sih kira-kira. Terus ya sudah, kami sampai memilih peralatan rumah tangga juga pastikan kayak memilih dispenser aja, berarti yang galon di bawah gitu. Karena kalau galon di atas kan nggak bisa kan, saya di bawah saya masih bisa sendiri. Itu terus ada stop kontak saklar lampu juga yang ke tangga misalnya, pasangnya yang bisa dari bawah bisa, dari atas bisa gitu. Jadi saya bisa hidupin lampu dari atas bisa, atau misalnya kalau ada orang di atas bisa, kalau saya di bawah misalnya kayak gitu sih. Itu kira-kira ya. Ini termasuk pemilihan lantai rumah juga. Kita sih mikirnya estetika betul gitu ada, tapi yang pertama fungsi dulu. Fungsi dan keamanan. Jadi keamanan, fungsinya tuh baru kemudian estetika. Kalau estetika berarti lebih ke ngelihat ke warna, corak lah kayak gitu ya, keserasian. Itu bermainnya di kita berdua gitu. Tapi biasanya kalau soal perpaduan warna gitu, itu bagiannya udah Al. Ngobrolnya berapa lama teh? Apa? Buat milih kayak gini, milih. Oh, lumayan ini ngobrolnya sambil jalan juga sih. Jadi benar-benar yang kita belum lagi kan waktu itu kami tinggal di Jakarta kan. Jadi ini benar-benar yang milih tuh harus gini. Jadi saya ada waktu ke Bandung, cuman buat beli material aja, buat beli bahan aja, dan itu pengawasan. Terutama yang waktu itu yang agak banyak tantangan itu pengawasan kelandaian. Kemiringan yang kemiringan yang depan itu ya. ya. Yang depan ke terasnya, kemudian ini yang kamar mandi yang lumayan bolak-balik tuh. Karena takut, dulu kan pernah waktu sebelum ini renovasi itu dibikin jadi curam banget gitu ke kamar mandi, jadi kan bahaya. Udah mah memang waktu itu kecil juga sih kamar mandinya. Sekarang alhamdulillah sih orang tukang bangunannya bisa menerjemahkan gitu, bisa memahami meskipun kalau ketinggian kayak gini mungkin kalau sederhana ya. Iya, asal kalau dikasih ukuran sederhana, udah pasti jadi gitu ya. Iya, Tapi kalau ram kayak gitu iya, kan kemiringan itu yang agak jadi tantangan kemarin itu. Gitu. berarti ini prinsipnya kalau mau merenovasi yang seperti ini nggak bisa terburu-buru ya, memang harus harus sabar ya, harus benar-benar telaten kita tuh ngedampingin gitu. Ini aja waktu itu kita kayak saya kan kerja, maksudnya kami berdua tinggal di Jakarta, terus saya juga kan masih bolak-balik ke luar kota gitu, jadi benar-benar nyempetin waktu cuma sehari ke sini, mastiin ini kayak gini, enggak, ini kurang miring, atau ini terlalu curam kayak gitu. Itu lumayan. Iya, termasuk ini juga kusen jendela itu juga dibikin agak di bawah nih, rendah gitu. Kunci-kuncinya. Iya, tadi saya pegang yang di sana juga. Ada ya tadi ya. Itu jadi dibikin semuanya bisa. Nah, saklar lampu tadi juga penempatannya juga kalau udah Faisal masih bisa gitu. Yang ketinggian tadi di 60 itu. Jadi kalau misalnya saya nggak ada orang di sini, cuman udah Faisal, dia masih bisa ngejangkau meskipun dari lantai gitu.
bisa ngejangkau, matiin atau nyalain lampu. Benar-benar tujuannya untuk supaya lebih independen Iya. menggunakan semuanya. Ya, karena ya gimana pun agak ya tetap harus jaga-jaga yang namanya di kita ya, maksudnya di Indonesia ini kan belum ada sistem asisten kemandirian yang dibayarin pemerintah. Iya, iya. Iya, karena belum adanya itu yang bikin kita benar-benar kalau ada apa-apa tuh mikirnya panjang gitu, banyak ABCD-nya tuh benar-benar harus benar. dipikirkan, Harus dipikirkan, harus dipertimbangkan segala macamnya. Ya meskipun akhirnya ya cost-nya memang jadi lebih tinggi sih ya. Nah, itu gitu. yang nggak banyak ditahu orang ya, Teh. Iya, cost-nya jadi agak lebih tinggi. Tapi sebenarnya ya dibilang agak lebih tinggi juga enggak juga sih gitu ya. Lebih ke apa namanya? Nggak terlalu banyak, maksudnya kan kalau pemilihan bahan mah semua juga sama ya, tergantung seleranya mau seperti apa gitu. Mungkin lebih tinggi dalam artian misalnya ngerjainnya bisa jadi sedikit lebih Ya, lama, ngerjainnya aja itu. harus lebih teliti Harus gitu lebih ya. teliti itu aja sih. Tapi kan dari Tapi juga, perspektif iya. penggunanya kan jadi Betul. kepakainya lebih memuaskan Iya, gitu maksudnya. dan sebetulnya kayak sepertinya kayak investmentnya sih nggak seberapa, tapi manfaatnya kan jangka panjang. Iya. Gitu. Lebih aman, Iya, lebih aman, mandiri. lebih ini kemandiriannya. Jadi ya kayak ini nih kami kan selesai renovasi ini tuh bulan Oktober 2019. Terus kami pindah awal November ya ke sini tuh, pindah November 2019 kan, terkena Covid kan, maksudnya ada pandemi itu benar-benar di rumah kan. Iya. Jadi dan benar-benar di rumah itu dapetin asisten bukan hal gampang. Semua Asisten aktivitas kemandirian, full di iya, rumah lagi. full di Tuh. rumah. Oh, itu susah banget nyari asisten kemandirian. Iya. Karena banyak kan kekhawatiran kita juga kalau misalnya cari orang, ya takut juga bawa COVID misalnya Iya, ya. iya. Nah, sementara kan kita jaga ketat dan lain sebagainya. Tapi ya alhamdulillah semuanya bisa ini. Gitu kalau soal rumah, silahkan. Ada yang mau ditunjukin lagi nggak, Teh? Apa ya, kalau soal mungkin macam-macam lukisan itu lebih ke udah Faisal ya kalau itu, karena saya juga nggak begitu ini, cuman jadi ini kayak kita diskusi bersama tuh, nempatin lukisan jangan asal nempel paku gitu kan, pengen supaya ini rapi gitu, pengennya sih kalau rumah lebih luas bisa di show up semua, cuman karena rumahnya ya terbatas juga lahannya, jadi yang kira-kira bisa aja. Jadi ini pemasangan jadi lukisan di sini tuh kita pasang rel ya namanya di atas plafon itu, di pinggir plafon. Jadi ada rel, ada tali menggantung gitu buat buat nyantolin lukisannya. Jadi nanti kalau misalnya lukisannya ini udah kejual atau misalnya ini bosen nih tinggal ganti. Jadi nggak ngerusak dinding. Oh. Dan secara estetika juga, kalau dinding kan ya dikit-dikit ketok gitu ya, Iya, paku, rusak kan, paku apa. sana sini. Kita jadi nggak itu. Jadi benar-benar pakai rel. Oke. Sebentar, ini relnya nempel di Di plafon. Jadi ini ibaratnya Di ini pinggir. plafon. Ini plafon, ini Iya. rel. Gini nih, ini rel. Nah, ini rel. Ibaratnya ini rel ya, ini rel. Ini rel, ini plafon. Jadi nempel benar-benar ke tembok, ke plafon. Nanti ini ada tali ngegantung ini ke sini, ada tali sama oke. ada buat nyantolin. Buat Jadi nyantolinnya. jadi si lukisan itu bukan dipaku, bukan di paku gitu, ya, tapi nyantol di situ. Wih. Iya. Di rel ini apa? Berarti Jadi sepanjang ini ya enggak sepanjang tapi plafon sih, sesuai dekat kebutuhan. di dinding. Iya, jadi dia karena waktu itu ngitung kos juga ya, Iya. lumayan sih per meternya. Gitu, Waduh. keren. Cita-cita sih pengen yang kayak setiap depan rel itu pengen ada lampu eksposnya gitu, tapi ya mahal juga tuh. Ya udahlah, itu nanti aja. Nanti. Nanti aja. Nah, Teh, Gitu, kita ngobrol sama Uda juga yuk. boleh, silahkan. Yuk. Uda, halo. Halo Mas Dani, akhirnya ketemu. Iya. Selamat datang di rumah kami. Terima kasih. Dan ini di galerinya Uda ya. Iya, Tadi udah diajak keliling-keliling sama Teh Cucu. iya. Dikenalin sama ya semua ya, kamar mandi, terus semua aksesibilitasnya gitu. Makanya sekarang terus tertarik sama ini, udah sama galerinya. Iya. Mungkin gimana, udah bisa diceritakan apa ya,
Ini tempat apa sih? Ini tempat saya berkarya. Tadinya juga mau berbagi ruang dengan cucu. Sebelah kanannya Mas Joni itu ada meja untuk tadinya cucu juga bisa kerja di sana, tapi ternyata kita kerjanya nggak klop dalam satu ruangan kayaknya. Oh. Karena biasanya kalau saya tuh kerja melukis itu bisa sambil dengerin musik di radio gitu kayak gitu. Jadi kalau Pak Cucu kan kadang nge-zoom. Jadi kan ya tarik-tarikan suara gitu kan. Nah itu akhirnya Itu sempat berantem apa enggak itu? berantem sih nggak, jadi harus ada yang mengalah. Oh. Mengalah keluar dari ruangan ini. Sebenarnya ini saya mau kasih nama itu apa namanya? Kok jadi lupa ya? Apa? Gimana? Oh ya, bilik Aal. Oh, bilik Aal. Bilik Aal, karena kalau galeri udah kebanyakan, studio udah kebanyakan, nah saya pengennya ngasih nama bilik Aal. Bilik ini bilik ruangan kayak gitu. Dan nggak terlalu besar juga, kecil. Tapi sebisa mungkin udah dibuat nyaman, terutama dari sisi pencahayaan, untuk bisa dapat cahaya matahari dari luar di jendela sebelah kanannya Mas Joni. Nah, berarti udah Al nih sehari-hari apa bereksplorasi inspirasinya di sini. Ya, biasanya sih kalau rutin dari Senin sampai Kamis, dari pagi sampai siang atau sore. Biasanya kalau saya puasa Senin Kamis itu lebih lama lagi ngelukisnya, malah lebih nyaman melukis ketika lagi puasa karena nggak ke distrak sama makan siang, nggak gitu, paling cuma pas lagi sholat duhur doang, sholat asar. Bukannya lebih susah konsentrasi ya, lapar? Enggak, karena udah terbiasa. Sudah terbiasa miskin. Ini nih, wah ini yang sulit di kita ini. Kalau apa namanya? Kalau melukis lebih banyak tema-tema apa udah? Karena saya bekerja di AMPA sebagai anggota, jadi saya tuh sebagai anggota Association of Mouth and Foot Painting Artists, sebuah perkumpulan pelukis yang menggunakan kaki dan mulut dalam melukisnya. Jadi saya harus ngikutin pasar mereka gitu. Pasar mereka tuh ya kayak apa ya, event-event apa, kegiatan hari besar misalnya. Mereka karena kan lukisan kita tuh nggak dijual karyanya langsung, lukisannya langsung, tapi mereka merepro karya kita gitu. Jadi mereproduksi lagi karya kita. Mereka hanya mengambil hak ciptanya aja gitu. Itu juga sesuai dengan seleksi dari apa, pakar-pakar atau profesor seni di negara Swissnya. Oh, ini organisasi asal Swiss ya? Iya, tapi organisasi ini sangat mandiri. Mereka tidak ada sponsor. Jadi hasil pendapatannya itu dari para anggotanya, ada dari karya-karya para anggotanya sendiri. Ini berdirinya sejak tahun 1965 di Jerman. Nah, kalau ditanya apa tadi ya, ide ya, sebenarnya saya punya idealis sendiri ya, yang mungkin pasar nggak bisa nerima karya idealis saya. Nah, kayak contoh di belakang saya ini ada lukisan anak kecil dikurung di kandang ayam. Nah, itu mungkin buat pasar AMPA mungkin kayaknya mikir gitu, ini apa? Jadi istilahnya kayak karya yang mikir itu agak sulit di pasar AMPA gitu. Nah, jadi saya harus ngikutin pasarnya AMPA. Ada juga lukisan yang jadi cover bukunya Daeng Ishak. Nah, itu juga idealis saya dari imajinasi sendiri seperti itu. Jadi kayak apa ya, idenya tuh jadi kayak dari alam mimpi atau kadang-kadang dari pengalaman diri sendiri, cerita dari diri sendiri. Nah, kalau hal-hal yang lainnya sih lebih banyak ke realis. Oke. Lukisan-lukisan realis jadi ya? Iya, realis, ke realis kalau di AMPA-nya. Kalau oke. Jadi kalau di AMPA itu
sudah ada guideline-nya ya, harus Iya, sudah ada tema-tema guideline-nya. seperti ini Iya. yang diambil gitu. Iya betul, malah kalau ada permintaan misalnya ini untuk karena sudah mendekati Natal, tolong tema-temanya mendekati Natal seperti itu atau Lebaran Mm-mm. lain-lainnya. Ya. Kalau AMFA sendiri itu tadi kan udah sedikit diceritakan ya, didirikan 1965 di Jerman. Iya. Tapi organisasi ini sendiri didirikan memang untuk mewadahi pelukis mulut dan kaki begitu atau gimana? Atau ada tujuan lain sebetulnya? Ya, tujuan pastinya itu untuk memandirikan dari sisi finansial para pelukisnya. Oh, okay. Karena yang membentuk AMFA ini sendiri juga seorang pelukis yang menggunakan mulut dari Jerman. Okay. Namanya Extigman kalau tidak salah. Nah, terus dia ngajak teman-teman yang di Eropa untuk ayo kita mendirikan AMFA karena itu tadi tujuannya kita paling tidak bisa mandiri dari sisi finansial untuk kehidupan mereka. Akhirnya berkembang dan anggotanya sekarang sudah mulai hampir ada di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri ada 8 orang termasuk saya sendiri. Okay. Itu mencar-mencar di seluruh provinsi di Indonesia. Di Jogja juga ada 1 orang. Ya. Terus itu setiap anggota harus kirim lukisan gitu ya? Iya betul, tugas kita. Ada target gitu? Ada target. Nah, misalnya 1 tahun itu minimal kita harus mengirimkan lukisan kita 6 lukisan yang originalnya. Setelah itu, dan ini sangat selektif sekali. Kita tidak dilihat dari kualitas juga. Kita tidak dilihat dari kuantitas lukisannya juga, tapi kualitas lukisannya juga harus benar-benar baik karena itu tadi ketika kita kirim lukisan ini sebisa mungkin terpilih untuk direproduksi. Oke, karena dia melihat potensi ininya ya, potensi untuk digunakan kembali Iya, itu betul, ya. untuk digunakan lukisannya apa. Jadi dan itu penilaiannya nggak hanya di satu negara, misalnya Jerman, ternyata ada di negara lain suka dengan karya kita untuk minta direproduksi. Nah itu jadi hak cipta mereka dan kita selain tadi kita dapat gaji, lukisan yang direproduksi itu juga kita mendapatkan kayak royalti lagi. Karena ini tetap karyanya udah Faisal. Iya betul. Semakin berarti misalnya sering direproduksi dapat terus ini. Iya alhamdulillah. Oke. Dan juga misalnya dan karya kita bisa kita minta kembali misalnya setelah minimal 2 tahun karya kita bisa diminta kembali entah itu direpro atau tidak. Nah tapi ada kontrak atau ada perjanjian kalau lukisan yang direproduksi lalu ada orang yang mau beli dari kita itu kita yakinkan yang pembeli itu nggak boleh mereproduksi atau memperbanyak karya kita karena hak ciptanya sudah milik AMFA. Oh, oke. Ya. Contohnya kayak ini aja misalnya karya yang dipakai Daeng Ishak yang jadi cover buku itu karena tidak ada hak cipta dari AMFA ya saya bebas boleh silakan digunakan gitu ya. Tapi begitu sudah ada di sana tidak boleh atau harus dipastikan tadi itu ya. Iya, si pembeli tidak boleh memperbanyak karya saya karena hak ciptanya udah milik AMFA. Nah, ini kan Ya. udah seniman tapi juga sudah menjadi aktivis disabilitas yang cukup lama. Karena ngikutin Mas Joni. Ngikutin, nggak ada ceritanya ngikutin saya. Wah ada aktivis dari Jogja tuh harus kayak gitu tuh saya ngikut ya Mas Joni. Nah, kira-kira kalau kalau menurut Uda itu gimana sih kita bisa menggunakan seni itu untuk mengedukasi orang, kemudian membuat persepsi orang tentang disabilitas itu menjadi lebih baik gitu. Ya kebetulan saya juga sih concern sama advokasi mengenai aksesibilitas. Nah itu saya berbarengin dengan
jiwa seni saya di seni gitu. Salah satunya kalau saya punya karya atau akan berpameran, itu syaratnya itu tadi, kadang-kadang saya minta ada aksesibilitasnya dipenuhi di satu tempat pameran gitu. Dan ini jadi kayak semacam apa ya, percontohan juga jadinya. Saya juga sempat saya juga mengkritik keras ya, apa ruang-ruang seni kita tuh nggak berbudaya banget gitu kan. Kayak misalnya galeri, studio, itu museum, kadang-kadang itu memang banyak sekali masih belum tidak aksesibel. Nah ini yang saya kritik itu lewat, kadang saya nggak mau, bukan yang nggak mau ya, saya tidak ikut berpameran di satu tempat yang tidak aksesibel gitu. Nah saya pernah ngadain pameran, jadi saya pernah mengkoordinir pameran di Jakarta waktu itu. Saya pilih hotel karena saya merasa hotel ini benar-benar aksesibel gitu. Dan ada apa ya, ada kampanyenya juga di situ. Jadi kami di teman-teman di AMPA Indonesia membuat satu karya, lalu kita lelang di pameran tersebut. Nah hasil lelang ini kita sumbangin ke salah satu ruang seni untuk bisa menambahkan apa ya, aksesibilitas di sana. Contohnya misalnya seperti RAM misalnya. Nah itu pernah saya lakukan gitu bersama teman-teman di AMPA. Ya itu paling yang bisa saya lakukan sebagai seniman untuk advokasi aksesibilitas terutama di situ. Karena memang buat saya pribadi sih emang sangat sulit ya, dengan para seniman itu. Seniman itu lebih mementingkan apa ya, lebih mementingkan estetika dibandingkan dengan fungsi atau aksesibilitasnya gitu. Nah ini yang kadang-kadang memang ngedobraknya susah gitu. Sangat sulit ngedobraknya. Tapi ya itu tadi, kitanya juga nggak harus patah semangat. Tapi saya sempat juga ketika banyak belajar itu sempat down juga ya. Dengan situasi museum, studio, galeri yang tidak aksesibel, jadi dulu guru saya menyarankan untuk Faisal, kalau kamu ingin berkembang ya kamu juga harus melihat karya-karya para senior juga di museum, di galeri, di studio. Nah itu saya lakukan. Tapi itu tadi, almarhum papa saya tuh sampai harus menggendong naik tangga, turun tangga. Nah, itu akhirnya saya membuat saya jenuh atau capek juga. Jadi sempat berapa tahun, setahun mungkin, saya kayak emosional. Udah saya nggak perlulah datang ke ruang-ruang seni daripada merepotkan juga saya dan almarhum papa gitu kan. Tapi akhirnya sempat merenung juga, ya kalau kita nggak seperti itu ya mungkin nggak akan ada perubahan gitu kan. Akhirnya saya keluar lagi untuk sosialisasi lagi, untuk ya ketika saya udah jadi pelukis juga ngadain event apapun ya nggak melupakan aksesibilitas harus dipenuhi juga seperti itu. Ya itu sejauh ini sih yang dilakukan Jadi untuk advokasi di ruang seni. aksesibilitas itu selalu jadi aspirasi berarti ya? Iya betul, karena ya itu kan satu kemudahan juga yang membuat kitanya juga jadi mudah untuk apa ya, untuk membuat karya kan. Kalau kita udah terlambat juga kadang kita juga moodnya juga udah capek duluan. Tapi menurut Uda Faisal kan sekarang ini ya, sebenarnya kalau dibanding dengan dulu soal mengadvokasi masalah difabel, aksesibilitas dan lain-lain, itu kan sudah cukup banyak yang melakukan gitu ya kalau dibanding dulu. Nah tapi cara mengadvokasinya itu apa kira-kira ada yang perlu ditingkatkan atau sebenarnya sudah on the track, sebetulnya semua udah bener gitu? Ya caranya memang harus banyak banyak variasi ya kadang-kadang. Banyak variasi, kayak kadang kita sendiri yang harus mencontohkan gitu. Karena kalau kita minta atau kita nuntut itu mereka ya kadang-kadang nggak mau atau malah nggak peduli gitu.
Tapi ketika kita mencontohkan atau kita misalnya sering bersosialisasi, akhirnya secara nggak sadar mereka ikut mendukung. Gitu. Kalau untuk audiensi juga kadang-kadang juga butuh waktu ya. Kitanya butuh energi, butuh waktu, butuh datang ke sana, dan waktu kita juga memang harus ada gitu. Nah itu yang kadang-kadang hal yang itu agak sulit. Jadi istilahnya ya kita sambil berkarya ya udah sambil advokasi aja gitu sekalian gitu. Sekaligus juga ya kayak saya misalnya kalau memang punya rezeki sedikit misalnya oke deh saya nyumbang untuk pembuatan RAM. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus mencontohi gitu, langsung harus dorong langsung gitu. Kayak gitu. Mencontohi dalam artian memperlihatkan, tapi kadang-kadang juga harus ikut kontribusi juga. Ya pada mau nggak mau ya harus seperti itu gitu. Iya. Karena ya mungkin pikiran mereka ya kamu bisanya minta nuntut. Ya kita juga kalau nggak ada dukungan budget atau apa mungkin bisa gitu. Walaupun sebenarnya ada mungkin ya, cuma mungkin aja tadi peluang itu mungkin nggak dipakai. Nah, soal mencontohi tadi, mungkin itu juga sebabnya kemudian waktu itu Uda Faisal dan Teh Cucu merintis JBFT ya, Jakarta Barrier Free Tourism itu. Ya salah satu inisiatif JBFT itu juga ya itu tadi karena karena kita melihat ruang-ruang seni, ruang-ruang wisata, ruang publik juga ternyata memang masih belum sangat ramah buat penyandang disabilitas. Tapi bagaimana kita biar bisa advokasi, nggak hanya kita sendiri, tapi semua orang juga bisa jadi agen perubahan bersama-sama gitu. Nggak hanya dari difabelnya, tapi kita juga ngajak teman-teman non difabelnya untuk ikut serta gitu. Yang pada akhirnya semua tertarik ke wadah JBFT ini, kegiatan JBFT ini, entah itu teman-teman media, teman-teman swasta atau pemerintah juga secara nggak langsung mereka juga ikut serta gitu. Dan itu tadi kadang-kadang kita memang harus ngasih contoh, lalu kita memperlihatkan hambatan nyata di lapangan seperti apa gitu, terus mereka merasakan. Tapi di JBFT itu kita menggambarkan itu mereka tidak harus untuk pura-pura jadi difabel, tapi mereka cukup mendampingi kami aja gitu. Misalnya untuk pengguna kursi roda, ayo coba dorong kami di ruang publik, bagaimana rasanya kesulitannya mendampingi teman-teman tunanetra. Tapi sebelum itu juga kita ada briefing dulu, semacam etika, edukasi lainnya, dan itu dilakukan oleh masing-masing atau beragam difabel. Jadi dari role modelnya langsung didapat gitu, nggak misalnya saya mengatakan tentang tunanetra, nggak seperti itu. Jadi teman tunanetra sendiri yang menyampaikan. Nah akhirnya di situ mulai ada interaksi. Nah interaksi itu yang penting gitu menurut kami. Ternyata ya mau nggak mau kita harus ada interaksi, harus ada sosialisasi langsung di ruang publik agar bisa ada perubahan. Dan kalau saya ngerasa sih dari tahun 2012 sampai sekarang itu khususnya di Jakarta, ya menurut kami ya itu beberapa andil teman-teman penyandang disabilitas di JBFT adanya perubahan seperti itu. Gitu. Entah itu perubahannya dari fisik juga dari pelayanan. Terutama pelayanannya sendiri. Dari 2012 ya? Ya, Maret 2012 waktu itu kegiatan JBFT dimulai. Yang udah berubah mungkin bisa diceritain udah sedikit aja. Kayak ada berapa trotoar titik di Jakarta memang masih di pusat kota ya. Lalu transportasi juga seperti KRL atau LRT, walaupun memang nggak terlalu signifikan, tapi itu tadi kadang dari sisi pelayanannya yang tadinya udah tidak aksesibel, pelayanannya nggak mendukung. Nah tapi dari hasil kegiatan JBFT akhirnya banyak
apa pelayanan transportasi di Jakarta seperti KRL atau eh, Transjakarta, minta teman-teman dari JBFT untuk semacam kasih training, atau ada mereka mulai membuat SOP kalau harus ada training buat para petugas pelayanannya. Udah, sebenarnya saya masih pengen banyak ngobrol. Tapi udah dijemput. Waktunya terbatas. Mungkin satu ini lagi udah. Apa kira-kira dengan pengalaman yang sudah dilewati sejauh ini gitu ya, sebagai seniman, sebagai difabel juga yang banyak selalu menyuarakan aksesibilitas gitu, untuk teman-teman ya mungkin difabel dan teman-teman yang bukan difabel juga di luar sana gitu, apa pesan yang mau disampaikan? Ya, pesannya saya nggak biasa ngasih pesan sih ya. Ngasih sanggup aja deh. Pesannya ya, ayo kita bisa berkolaborasi bersama. Mungkin teman-teman yang non difabel juga nggak ragu untuk bisa berkolaborasi dengan kami. Lalu juga bisa menyediakan ruang buat kami yang lebih aksesibel, terutama di ruang, karena saya kerja seni, lukis, ya sediakanlah kami juga ruang seni yang aksesibel juga, agar kami juga bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan mereka lebih nyaman juga, lebih bagus. Oke. Terus mungkin kalau ada teman-teman difabel yang bisa melukis menggunakan mulut atau kaki dan ingin bergabung dengan AMPA, ya bisa kontak saya langsung. Nanti saya bisa coba bantu untuk bisa bergabung gitu, karena itu tadi kita bisa bisa mudah-mudahan bisa mandiri dari sisi finansialnya. Gitu. Berarti nanti kita sertakan FB dan Instagramnya Uda Faisal di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa lihat dari situ. Boleh, silakan. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Udah Al, ini juga tadi udah tour dengan Teh Cucu. Jadi karena sudah semakin terbatas waktunya, kami mau langsung pamitan ini. Ya, terima kasih banyak. Semoga lancar di perjalanan. Amin, amin, amin. Terima kasih teman-teman. Kita pamit dulu, ketemu di konten berikutnya dan salam inklusi.